Welcome to church. Kembali lagi kita dalam ibadah online GPSI Jakarta. Apa kabar saudara-saudara hari ini? Saya percaya kita semua baik-baik saja. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu hari lagi, satu minggu lagi yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Walaupun kami masih terpisah secara jarak, tapi kami tahu kami bersatu dalam hati, dalam iman kami, dalam nama-Mu saja ya Bapa. Tuhan, sekarang kami ingin mulai ibadah ini, Tuhan yang tutup bungkus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan beracaralah ya Bapa. Tuhan bersemayam dalam apa yang kami nyanyikan ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, Engkau ada ya Tuhan, dan Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita percaya bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan saja. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah
di tengah gelombang dunia ini kita bisa tenang karena ada Tuhan, amin. Sekarang saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang dibentuk. Kita mau jadi anak-anak yang taat, yang setia Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Katakan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari jemaat katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita mau katakan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Katakan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi katakan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam ibadah online. Dan minggu ini adalah minggu kedua pada bulan Juli. Sebagaimana tema bulanan bagi kita di bulan Juli ini adalah menjadi seorang Kristen yang bijaksana. Dan tema tahunan adalah berjaga-jaga. Pada pagi hari ini saya akan membawa tema untuk kita, yaitu melangkah dengan bijaksana, yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Tapi sebelumnya
Mari kita berdoa untuk meminta penyertaan Tuhan dalam ibadah online ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami boleh merasakan, hanya oleh karena anugerah Tuhan saja, kami boleh dapat beribadah pagi hari ini, baik secara online ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu hadir, Engkau adalah omnipresent. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah memuji nama Tuhan lewat puji-pujian yang dibawakan oleh anak-anak Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tema kita pada minggu kedua bulan Juli ini adalah melangkah dengan bijaksana, yang terambil di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan buat pagi hari ini, saudara. Berkatilah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Baik, saudara, saya mau coba menjelaskan latar belakang dari surat Efesus yang ditulis oleh Paulus. Efesus ini adalah salah satu kota Kekaisaran Romawi ya. Awalnya dulu Efesus ini adalah sebuah kota Yunani kuno, tetapi oleh karena imperial daripada Romawi pada saat itu di Eropa, nah maka Efesus ini diambil alih menjadi bagian daripada Kekaisaran Romawi. Dan kalau kita lihat, Efesus yang saat ini adalah berada di dalam wilayah Turki Barat ya, yang disebut Izmir ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kota Efesus ini adalah juga merupakan kota seni. Kenapa? Karena di Efesus ini pada waktu dulu sudah memiliki teater yang besar ya. Dan juga memiliki perpustakaan yang namanya perpustakaan Celsus ya. Dan juga di sana terdapat salah satu sekolah kedokteran. Jadi boleh dikatakan budaya atau kota Efesus termasuk kota yang maju pada saat itu, saudaraku ya. Dan surat ini dituliskan oleh Paulus bertujuan ya, agar umat Tuhan atau untuk menguatkan iman daripada jemaat Tuhan yang ada di sana, agar tidak terpengaruh dengan penyembahan kepada dewa Yunani yang pada waktu itu sangat santer dan sangat terkenal dulu, yaitu namanya Dewi Artemis, yaitu dewi kesuburan. Dan juga untuk menguatkan iman daripada jemaat Tuhan dari praktek penyembahan kepada Kaisar Romawi pada saat itu. Itu sebabnya Paulus menuliskan surat ini kepada Efesus yang telah kita baca tadi, agar umat Tuhan boleh kuat, boleh teguh di tengah tantangan yang mereka hadapi, saudaraku. Nah, pada pagi hari ini saya melihat ada 3 hal yang perlu kita bahas di dalam judul atau tema kita ini, melangkah dengan bijaksana. Nah, yang pertama adalah mari kita melakukan dengan bijaksana menggunakan waktu ya. Yang pertama yaitu bijaksana menggunakan waktu. Itu saudaraku ya. Dan kita tahu saudaraku bahwa orang sukses itu adalah orang yang menggunakan atau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Atau boleh dikatakan orang sukses itu adalah orang yang sangat menghargai waktu. Amin saudaraku. Iya. Bisa kita lihat ya, tokoh-tokoh yang berhasil
itu mereka sangat ketat dengan waktu. Dan juga ada kata-kata bijak yang mengatakan, jika kamu menyia-nyiakan waktu, maka nanti atau suatu saat waktu akan menyia-nyiakan kamu. Itu adalah kata-kata bijak yang dituliskan oleh orang-orang ya yang punya talenta dalam menulis kata-kata bijak ini, saudaraku. Dan kalau kita lihat, saudara-saudaraku, orang-orang yang sukses, nah kalau saat sekarang ini lagi musim bola ya, ada kejuaraan Eropa ya kan gitu ya, dan juga Copa Amerika, Piala Amerika. Nah, saya mengambil contoh orang sukses ya di dalam cabang olahraga ya, seperti Ronaldinho ya. Kalau saudara nanti buka bagaimana Ronaldinho di dalam karirnya, saudara-saudaraku, yang kita tahu dan saya sendiri sangat mengagumi daripada permainan Ronaldinho ya. Boleh saya katakan Ronaldinho ini adalah seniman pemain bola yang cukup menghibur ya penonton, saudaraku. Waktu saya pernah membuka dia punya YouTube, saudaraku, bagaimana Ronaldinho itu ya latihan bolanya ya. Saya pernah lihat itu dengan jarak hampir sekitar 30 meter, saudaraku ya. Dia menyepak bola itu ke tiang gawang atas dari sebuah tiang gawang, dan bola itu mental ya dari tiang gawang itu dan sampai ditahan sama dadanya, saudaraku. Begitulah dia cara bagaimana untuk mengukur, menendang sebuah bola ya. Beberapa kali dia tendang dalam jarak 30 meter, bola mantul dari tiang itu dan kembali ke hadapan dia, dan dia tahan dengan dadanya dan dia tendang lagi ulang, saudaraku, ke gawang atas itu. Sungguh saya pikir pantas gitu ya, Ronaldinho itu merupakan seniman atau ahli di dalam sepak bola ya. Saya sungguh mengagumi Ronaldinho ya. Kalau saya bilang dialah seniman bola abad ini ya, yang hampir-hampir dengan Pele, Maradona juga, dan sekarang ada Messi. Tetapi kalau saya melihat, saya masih melihat lebih hebat Ronaldinho ya dalam bermain sepak bola. Demikian juga, saudaraku, kalau kita lihat David Beckham ya, yang dari Inggris. Kalau tadi Ronaldinho dari Brazil yang bermain di Barcelona, dan David Beckham pernah main di MU, Manchester United, dan juga Real Madrid ya. Bagaimana dia latihan menendang bola ya, dengan jarak tertentu, dibuatnya suatu lubang yang besar, dia sangkotin gitu ya, supaya bola ini bisa melalui lubang itu, saudaraku. Nah, makanya kita bisa melihat bagaimana David Beckham juga di dalam bermain sepak bola, kalau tendangan bebas cukup akurat ya. Sering menggolkan dari bola-bola mati kan gitu ya, set piece. Demikian juga umpan-umpannya. Nah, kedua pemain ini, saudaraku, dapat ahli mengolah bola itu karena apa? Karena mereka memang sungguh latihan, saudaraku, dan latihannya sangat keras. Demikian juga kalau kita pelajari Michael Jordan, saudaraku ya, pebasket legendaris ya. Dia ya, di dalam kehidupannya, saya pernah baca dalam sebuah buku, dia menyatakan dalam suatu iklan Nike, dia katakan, saya telah gagal melempar lebih dari 9.000 kali, dan saya telah kalah hampir 300 pertandingan. 26 kali saya dipercaya melakukan lemparan penentu kemenangan. Saya gagal. Namun yang hebatnya, Michael Jordan berkata, dia selalu melatih lemparannya ratusan kali, saudara. Jadi apa intinya, saudaraku? Orang-orang sukses adalah orang-orang yang menghargai waktu dengan melakukan latihan keras ya. Maka mereka bisa sukses di dalam kehidupan mereka. Demikian juga, saudara-saudaraku, seorang mahasiswa atau seorang pelajar, dia akan sukses ya, meraih cita-citanya, meraih impiannya, kalau belajarnya dilakukan dengan keras, saudara, dengan efektif ya. Itu adalah paralel ya, paralel sekali. Itu sebabnya mari saudara,
adik-adik kami yang masih pelajar baik SMA, SMP atau yang sudah di bangku kuliah, mari sungguh-sungguh menggunakan waktu ya, sebaik mungkin. Boleh engkau melakukan membuka atau bermain game, boleh aja, tetapi jangan lupa engkau harus mengasah dirimu ya, di dalam pelajaran. Supaya apa? Supaya engkau berhasil di dalam kuliahmu, di dalam sekolahmu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pagi hari ini kita diajar untuk menggunakan ya, bijaksana menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Ya, mari kita jangan lagi berleha-leha ya, dengan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena waktu ini dikatakan adalah waktu yang jahat atau bad, evil katanya ya. Dalam bahasa Inggris adalah evil, jahat atau buruk, saudara. Nah, kita melihat bahwa saat ini ya, pandemi 19, COVID-19 itu kembali lagi naik, saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat karena kenaikan ini, maka pemerintah mengeluarkan suatu pengumuman ya, untuk memberlakukan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang dimulai dari tanggal 3 Juli sampai nanti 20 Juli, saudara. Nah, kenapa ini harus dikeluarkan pemerintah? Itu adalah untuk memutus ya, penyebaran daripada COVID-19 yang sekarang sungguh telah banyak memakan korban. Ya. Saudara saya, teman saya juga ya, meninggal dalam waktu yang dekat, belum terlalu lama, saudara, oleh karena COVID. Ya. Ini apa artinya, saudaraku? Bahwa kita perlu menanggapi apa yang terjadi dalam COVID sekarang ini. Artinya mari kita menggunakan waktu kita dengan adanya PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Maka saudara-saudaraku, kita harus menggunakan waktu kita sebisa mungkin. Dan pertama-tama kita juga harus bisa menerima pengumuman yang dari pemerintah itu. Artinya apa? Di tengah-tengah kesulitan, saya tahu bahwa akibat COVID-19 ini yang grafiknya naik tajam, maka gerak masyarakat dipersempit, saudaraku. Ya. Dan itu bertujuan positif supaya apa? Seperti yang saya katakan tadi, supaya penyebaran COVID ini tidak menyebar dengan tajam. Artinya diusahakan supaya turun drastis, saudaraku. Nah, meski kadang-kadang di antara masyarakat ada hal-hal yang belum bisa menerima keadaan ini, saudara. Ya, bisa kita lihat nanti di dalam video bagaimana orang menantang ya, waktu disuruh pakai masker. Dia berkata bahwa, "Oh, ini kan hak saya untuk tidak memakai masker," dikatakan. Wah, saya pikir ini sudah keterlaluan, saudara. Bagi saya dompet itu nggak ada. Bagi saya. Ya, makanya hak saya. Ya, saya juga punya hak. Ini prosedur, Pak. Saya juga punya hak. Ini prosedur, Pak. Saya juga punya hak. Bapak di sini udah mau menghujat saya kayak apa? Tetap saya kekeh. Tetap saya kekeh. Saya teguh tetap. Saya nggak mau pakai. Mengerti Bapak. Saya nggak mau pakai yang namanya itu. Soalnya bagi saya itu nggak ada. Memang kita memiliki hak, tetapi di dalam situasi yang bisa mempengaruhi orang lain, maka hak kita itu harus tunduk di bawah hak daripada pemerintah. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk kebaikan bagi semua orang. Kalau kita mau hanya menggunakan hak sendiri, mendingan kita tinggal di hutan. Ya, gunakanlah hak sepuasnya. Tetapi karena kita tinggal dalam suatu komunitas, maka kita juga harus ikhlas menerima keadaan yang seperti ini. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita patuh dan
mengikuti apa yang dihimbau oleh pemerintah. Sebab saya percaya di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan saudara dan saya. Amin. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau, dikatakan. Dan saya percaya juga bahwa saudara dan saya telah diberikan potensi yang kuat dari Tuhan untuk menghadapi segala kesulitan yang saudara dan saya hadapi. Dan itu bisa kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Mari kita buka di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Begini firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Betapa hebat kuasanya bagi saudara dan saya yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus. Ini saudara, bahwa saya tidak memungkiri saudara dan saya ataupun masyarakat lain sekarang dalam menghadapi kesulitan, betul. Income menurun, betul. Banyak orang yang stres, betul. Apalagi kita lihat belakangan ini saudara, untuk membeli obat-obatan juga sekarang, wah, sungguh luar biasa. Semua pada hilang. Ya. Ada orang mencari kesempatan di dalam kesempitan. Demikian juga oksigen, kan begitu ya. Tetapi pemerintah berusaha sekarang untuk semua memperlengkapi itu, saudaraku. Saya percaya anak-anak Tuhan akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Amin. Itu saudaraku. Mari jangan ragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di tengah-tengah PPKM yang berlaku, saudaraku, kita perlu menggunakan waktu kita seefisien mungkin. Dengan apa? Dengan membuat mesbah doa di dalam keluarga kita. Ya, saya pribadi belum lama ini telah membuat suatu mesbah doa. Kita mengadakan ibadah 3 kali dalam seminggu, saudara. Saya digerakkan oleh Tuhan. Agar apa? Agar di dalam masa-masa seperti ini ada rencana di balik ini semuanya, untuk membuat keluarga kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Maka kami sudah mengadakan dari minggu lalu untuk membuat mesbah doa, yaitu berdoa bersama, mengangkat pujian, dan membaca firman Tuhan 1 pasal, saudara. Dan itu akan kita lakukan ya, 3 kali seminggu, saudara. Mari kita menggunakan waktu dengan bijaksana, saudara. Ya, banyak orang sekarang lagi bingung, stres ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Memang itu masuk akal ya, karena memang penyebaran COVID atau virus Delta itu begitu cepat dan dahsyat, saudaraku. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggal diam bagi anak-anaknya. Amin, saudaraku. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Demikian juga saudaraku, di dalam situasi pandemi ini yang membuat waktu kita lebih banyak, mari kita juga membaca buku-buku rohani. Belajar dari YouTube. Ada banyak sekarang pengajaran, tapi perlu juga seleksi, kan gitu ya. Kadang-kadang ada juga pengajaran yang mungkin tidak sesuai. Kita harus hati-hati juga menyeleksinya, saudaraku. Tetapi maksud saya bahwa di tengah-tengah waktu kita yang sudah ada sekarang, mari kita memberikan waktu kita untuk membaca buku-buku rohani atau buku-buku yang menunjang pekerjaan atau studi kita, saudaraku. Saya percaya semua ada hikmah
di balik ini, saudara. Amin. Itu. Poin yang kedua, saudaraku, di dalam tema kita pagi hari ini, melangkah dengan bijaksana, adalah bijaksana membuat keputusan, saudaraku. Bijaksana membuat keputusan. Nah, yang pertama, perlu kita membuat bijaksana saat merespon. Ya. Minggu lalu kita telah mendengar bagaimana 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, saudaraku. Ya, yang tertulis dalam Matius 25 ayat 9. Kita perlu belajar, saudaraku, bagaimana waktu itu 5 gadis bodoh itu meminta minyak dari 5 gadis bijaksana. Saya mendapat pelajaran, saudaraku. Kelima gadis yang bijaksana itu menjawab dengan penuh bijaksana, saudaraku ya. Dia bisa aja berkata dengan bahasa kita sehari-hari, lu udah tahu kita lagi nunggu mempelai laki-laki, lu nggak siap kan? Kemana aja lu? Bisa aja kita mengatakan kan begitu ya, dengan kasar, saudara. Atau kalau saya ambil bahasa Medan, itulah kau bodoh kali kau. Udah tahu kita mau menyambut mempelai, nggak kau isi pula minyak kau. Bisa gitu kan? Nah, ini bahasa orang Medan nih istilahnya kan. Tetapi yang saya dapat pelajari, saudaraku, bagaimana kelima gadis yang bijaksana itu, mereka merespon atau menjawab dengan tutur kata yang baik, saudara. Ada banyak orang sekarang, sehingga malas ke gereja, malas beribadah hanya karena tersinggung, saudara, dengan respon daripada orang. Mari kita juga belajar untuk merespon sesuatu dengan bijaksana. Di dalam Amsal 15 ayat 1 dan juga nanti ayat 23, mari kita buka Amsal 15. Amsal 15 ayat yang pertama, Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah, membangkitkan marah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, ayat 23, coba kita lanjut. Apa dikatakan? Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Nah, jadi saudaraku, ketika kita merespon, kita juga penuh dengan kelemah lembutan. Amin. Dan mari kita juga di dalam merespon juga tepat pada waktunya, bukan hanya dengan dorongan emosi, hantam promo, tetapi mari kita dengan hikmat Tuhan, kita menunggu kapan yang tepat untuk merespon. Amin, saudaraku. Amin. Ya, kembali lagi kita bahwa poin yang kedua tadi, bagaimana kita bijaksana saat merespon. Kelima gadis tadi sangat baik merespon, tidak menyakiti hati daripada 5 gadis bodoh itu. Nah, mari kita belajar daripada kelima gadis yang bijaksana, saudaraku ya. Demikian juga di dalam bijaksana merespon, saudaraku. Mari kita juga bijaksana dalam menggunakan media sosial, di dalam WA, Facebook, saudaraku. Kita juga perlu hati-hati di dalam memposting sesuatu, saudaraku. Kita perlu berpikir apakah postingan ini wajar atau layak untuk kelompok WA ini, gitu loh. Jangan asal memforward, gitu. Coba dipikir matang-matang. Kenapa, saudaraku? Kadang-kadang lewat medsos orang bisa tersinggung, Maka kita perlu memfilter hal-hal yang mau kita posting. Demikian juga perlu kita memfilter ketika kita mau memforward postingan yang mau kita forward, saudara. Saya juga tidak sembarang untuk memposting atau memforward sesuatu, saudara. Saya lihat dulu, ini bagaimana nih? Ini layak nggak?
Ya. Mari kita juga merespon dengan bijaksana, saudaraku, dalam kehidupan kita. Amin. Nah, demikian juga ya, di dalam situasi PPKM ini, saudaraku, ada orang yang menari-nari di dalam penderitaan orang, saudara. Kenapa saya katakan? Ya, maka dia bermain ya, untuk baik harga-harga obat-obatan. Ya. Nah, tadi saya lihat di TV ada seseorang ditangkap ya, karena menaikkan harga Ivermectin, saudaraku, sampai ke harga 475. Ditangkap sama polisi, saudaraku. Ya. Artinya apa, saudaraku? Mari kita juga bijaksana dalam membuat keputusan. Bukan hanya kepentingan kita, tapi mari kita perhatikan kepentingan masyarakat luas, saudaraku. Itu baru itu namakan anak Tuhan, saudara. Bukan hanya kepentingan diri sendiri. Ya. Saya ambil suatu contoh, saudaraku, karena saya juga adalah seorang pengajar ya. Jadi ada seorang anak didik saya di bimbel yang saya tekuni. Saya belajar mengajar di bimbel Inten. Jadi dia lulus, saudaraku, di lewat jalur SBMPTN di Teknik Sipil UGM. Nah, ketika udah lulus, orang tuanya WA saya, katakan, Pak DN, nah saya inisial saya DN gitu ya, apakah anak saya bisa mengikuti SIMAK UI? Oh bisa, saya katakan. Nah, tahukah saudaraku, waktu orang tuanya bertanya begitu, nah saya balaslah ke anaknya, ke siswanya. Saya WA dia, saya katakan begini, iya, tadi malam orang tua kamu mau WA bapak, saya katakan, saya katakan, yang mengatakan bahwa bisakah ikut SIMAK lagi UI walaupun udah lulus lewat SBMPTN. Saya katakan bisa. Nah, cuman saya sampaikan ke beliau, ke anak ini, saya katakan begini dek, coba adik pikirkan ulang ya, kalau adik ikut nanti SIMAK UI, katakanlah adik lulus. Nah, maka adik kan akan bimbang apakah mengambil UGM atau UI, atau minimal salah satu pasti adik tinggalkan kan. Kalau adik ambil UI, maka ada 2 korban siswa yang adik korbankan, saya katakan. Memang itu adalah hak adik, saya katakan di dalam WA itu, saudara-saudara. Itu hak kamu kok, nggak salah kamu. Cuman coba pertimbangkan, saya katakan. Kalau kamu ikut lagi SIMAK UI dan kamu lulus, maka kamu akan dilematis, saya katakan. Pendek cerita saya katakan, selamat merenung. Saya tidak memaksakan, saudaraku ya. Saya belajar juga, biar dia yang memutuskan. Tugas saya adalah mengarahkan. Dan puji Tuhan, saudaraku, 2 hari yang lalu saya tanya, jadi nggak kamu dek ngambil SIMAK? Tidak Pak. Tetapi saya ngambil Mandiri ITB. Oh kalau itu nggak apa-apa, karena memang itu kan buat cadangan kamu, saya katakan. Ya. Nah, apa saudara di sini? Artinya kita sebagai anak Tuhan perlu juga memberikan jalan bijaksana bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, saudaraku. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau dia ikut SIMAK UI dan lulus, dan salah satu kan pasti ditinggalkannya, maka kalau dia misalnya tidak mengambil UI, maka ada 1 orang yang dikorbankannya, yang tadi mengambil SIMAK UI. Nah, kalau diambilnya lagi tadi SIMAK UI, tinggalkannya UGM, maka ada 2 orang jadinya korbannya. Artinya kesempatan orang lain tertutup oleh karena tindakannya. Padahal pilihan pertamanya telah lulus di UGM. Amin, saudaraku. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu, saudara, kita berani bijaksana dalam membuat keputusan. Amin. Nah, yang ketiga, bagian yang terakhir, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebijaksanaan atau hikmat? Ya. Di dalam ayat 17 dikatakan tadi, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Itulah caranya, saudara. Supaya hikmat atau bijaksana itu, kebijaksanaan itu ada dalam diri kita, maka kita perlu kehendak Tuhan, saudara. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Artinya menjauhi kejahatan.
Amsal 1 ayat 7 dan Amsal 3 ayat 7 dikatakan. Mari kita buka saudaraku. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah sekarang kita lihat, apa sih takut akan Tuhan itu? Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 juga dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi, saudaraku, supaya kebijaksanaan itu ada dalam kehidupan kita, hanya ada satu kuncinya, saudaraku. Takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Artinya menjauhi kejahatan. Maka saya percaya, saudaraku, kalau itu saudara lakukan dan saya lakukan dalam hidup ini, maka apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, ketika kita melangkah, saudaraku, maka hikmat dari Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Mari saudaraku, di dalam masa-masa yang sulit ini, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dikatakan ya dalam Filipi, sebab Dia akan mempedulikan saudara dan saya. Dan camkanlah apa yang dikatakan tadi. Kita buka lagi sekali lagi, saudaraku, Efesus 1 ayat 19 ya. Efesus 1 ayat 19 itu merupakan jaminan bagi saudara dan saya. Ya. Bahwa saudara dan saya kaya di dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat 19. Ini ayat yang sungguh luar biasa, saudara. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yang sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Arti kata sebelah kanan artinya adalah suatu gambaran bahwa kemenangan-kemenangan. Tanda kanan itu adalah suatu kemenangan, saudaraku. Ya. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, percayalah saudara dan segenap hati saudara dan saya bahwa kesulitan yang kita hadapi ini, percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan apa? Bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau, dikatakan. Biarlah pagi hari ini, saudaraku, firman yang telah kita dengar, kita laksanakan. Bukan hanya kita dengar. Di dalam Matius 7 dikatakan juga bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan, mendengar dan melakukan. Sementara orang bodoh yang hanya mendengarkan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Saya percaya, saudaraku, pagi hari ini bahwa jika saudara dan saya selalu dekat kepada Tuhan, maka Tuhan peduli dengan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Hamba telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam setiap pribadi kami, ya Tuhan. Bapa, kami tahu, Tuhan, bahwa kesulitan sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, ya Tuhan. Apalagi penyebaran COVID-19 yang begitu dahsyat akhir-akhir ini, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Dan oleh kuasa-Mu yang begitu kaya telah memperlengkapi kami, ya Tuhan. Memberikan kami potensi untuk boleh tetap eksis di dalam kehidupan kesulitan yang kami hadapi saat ini, ya Tuhan. Kami sungguh percaya penyertaan Tuhan sempurna adanya. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam buat setiap kami mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sebelum kita akhiri, mari kita
terima doa berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.